Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah akhir kelak. Dan semoga kita yang hadir malam ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan senantiasa berharap ketenangan selama kajian berlangsung. Dan juga berprasangka baik bahwasanya Allah mengutus malaikatnya dan menaungi dengan sayap-sayapnya meskipun kita berada di media yang online. Sahabat Tazkiyatun Nafs yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sudah hadir bersama kita Ustadz Muhsinin Fauzi LC-MLC yang akan menyampaikan kajian Tazkiyatun Nafs. Insya Allah nanti perkenalannya langsung dari beliau ya untuk biodatanya. Mohon kesediaan Ustadz untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada Ustadz Muhsinin Fauzi, kami persilahkan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah atau peserta studi Tazkiyatun Nafs ya, pada Formulati Institute yang dirahmati Allah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Patut kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam hari ini kita memulai kajian Tazkiyatun Nafs, dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup. Ini adalah salah satu kajian yang sangat penting setelah tauhid. Karena seluruh amal, kualitas hidup, itu semua berawal dari kualitas jiwa atau kualitas spiritual. Dengan bahasa gampangnya kualitas hati masing-masing kita. Sebelum jauh, saya mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian sedikit memaparkan masalah Formulati Institute ini, kemudian memaparkan tentang Tazkiyatun Nafs, baru kemudian kita bahas pengantar materi. Yang pertama, perkenalkan saya Muhsinin Fauzi, menginisiasi Formulati sudah sejak tahun 2004 ya. Dari awalnya lembaga training, kemudian kita kembangkan ke majelis sampai kemudian menjadi Formulati Institute. Yang awalnya Formulati Institute ini memang diinisiasi sebagai studi yang efektif ya, efektif. Dia tidak serumit kuliah tapi lebih intens daripada majelis atau pengajian umum. Materinya, Formulati Institute ini
Materinya sekitar 16 materi, sesuatu yang sangat diperlukan oleh orang yang ingin keilmuan Islamnya masuk ke kelas menengah. Gitu kan. Ada kelas dasar, ada kelas tengah, ada kelas tinggi. Nah, kelas tinggi ya kelasnya para ulama dengan berbagai macam tingkatannya. Nah, kelas menengah itu kelas di mana orang kita anggap sudah memahami hukum agama tetapi perlu pendalaman lebih. Nah, ini kelas tengah. Nah, Formulat Institute dimaksudkan untuk meneruskan proses studi Islam, kajian Islam yang ada di majelis-majelis, di pengajian-pengajian naik ke kelas tengah. Nah, masyarakat sudah pada posisi butuh di situ. Dia tidak hanya dikatakan orang wajib ini, orang wajib itu, tapi perlu satu analisis, perlu satu dalil dan lain sebagainya yang lebih ilmiah, tetapi juga masih praktis dan mudah dijalankan. Formula Hati Institute ada di situ letaknya. Jadi memang dia bukan studi dasar, tapi juga bukan terlalu rumit sebagaimana studi yang ada di kampus-kampus yang butuh kerumitannya tersendiri. Nah, saya melihat masyarakat Indonesia adanya di situ. Karena setelah syiarnya majelis-majelis taklim, di berbagai macam kalangan masyarakat termasuk di perkantoran, sekarang butuh lebih sedikit, lebih. Gitu. Kalau kita buat tingkatan orang amal, itu dari taklid menjadi ittiba. Kita harus keluarkan masyarakat dari taklid ke ittiba. Ittiba itu menjalankan hukum Islam, mengikuti para ulama, tapi tahu dasarnya. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas. Nah, di antara materi ya yang sangat ditekankan di Format Institute itu adalah tazkiyatun nafas. Di samping ada tauhid, nanti ada tazkiyatun nafas, ada syama'il Rasulullah, ada tafkir Islami, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, dan seterusnya. Tapi salah satu yang menjadi ikon dari Format Institute adalah tazkiyatun nafas. Ini materi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini luar biasa penting dan penting. Urgent sekali. Kenapa? Pertama, karena ini materi membahas hal yang paling krusial dalam diri manusia. Nah, kita langsung masuk ke pengantar materi ya. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad. Wa idza fasadatil jasad ala wajhal qalb. Sesungguhnya pada setiap anggota badan ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau buruk, buruklah semua anggota badan, ia adalah hati. Jadi ini materi super penting karena bahas hal yang paling berpengaruh dalam hidup manusia yang telah ditegaskan oleh Nabi dengan bahasa yang sangat gampang. Idza saluhal jasad wa idza fasadatil jasad ala wahyal qalb. Oleh karena itu mengkaji hal yang paling penting ya berarti menjadi paling penting. Nah, tapi sebelum jauh kita bahas masalah tazkiyatun nafas ini sebagai pengantar, kembali ke pengenalan tadi ya. Ini Format Institute itu di situ letaknya dan salah satu ikonnya memang studi atau kajian tazkiyatun nafas. Dan tazkiyatun nafas yang kita hadirkan di kajian Format Institute ini adalah pendekatan keilmuan tapi sekaligus praktis mandiri gitu. Memang studi atau kajian tazkiyatun nafas atau terkadang menggunakan istilah tasawuf dengan berbagai macam kontroversialnya. Ini memang ada dua, ada yang menjadi studi ilmiah, hanya diketahui saja, tapi ada yang menjadi suluk atau perilaku. Nah, tentu kita tidak ingin kajian tazkiyatun nafas menjadi studi ilmiah saja, mengerti tentang syukur, mengerti tentang sabar, bukan. Kita ingin kajian ini akhirnya meresap menjadi amal. Kalau konteks ini menjadi amal hati, nah itu akhirnya menjadi ilmu suluk, ilmu laku atau perilaku. Tetapi
karena ini memang berada di tengah masyarakat yang sangat modern, demikian juga untuk mengantisipasi munculnya bid'ah misalnya, maka kita menggunakan metode yang umum saja, di mana masing-masing untuk bisa mandiri, melatih diri menggunakan ibadah yang sudah ada agar bisa melatih syukur, sabar dengan sendirinya. Tidak menggunakan pendekatan tareqah, karena untuk masyarakat perkotaan ini jauh lebih simpel, lebih aplikatif, dan tidak masuk ke bahasan yang menjadi debatable di antara para ulama. Kira-kira itu maksudnya. Jadi kami ulangi lagi, kajian Tazkiyatun Nafas ini memang dimaksudkan untuk membuat perubahan dalam diri kita. Bukan hanya untuk membuat kita mengerti. Karena sudah tidak waktunya lagi kita bicara mengerti tidak mengerti, tapi sudah waktunya kita berubah dan tidak berubah. Dan semoga dengan izin Allah, meskipun sekelumit kata kita kaji dan kita dengar, semoga menjadi sebab turunnya hidayah dan kita bisa berubah dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini bab tazkiyatun nafasnya. Nah, dalam karena ini Formulati Institute, kita mencoba menyodorkan metode kajiannya itu. Aslinya ini kan offline, karena tidak ada kesulitan offline, kita tarik ke online, dan semoga akhirnya online ini menjadi tren karena jauh lebih efektif daripada offline. Dan kalau kita sudah mulai biasa, sebenarnya kualitasnya nggak jauh beda. Nah, saya coba tawarkan ada 2 pendekatan yang nanti mohon bisa dibuat nyaman. Yang pertama, saya akan sampaikan materi per poin tanya jawab. Ini sebenarnya yang saya sodorkan agar terjadi interaksi yang baik. Karena kajian online itu kalau nggak sering disapa, kita sebenarnya bisa ngaji sama siapa nih, meskipun dia masuk Zoom, apalagi videonya off, ininya off, ya orangnya bisa kemana-mana kan. Nah, gitu. Tidurnya sambil tidur, nonton macam-macam, kita nggak ngerti, yang penting ada di situ. Tapi kalau kita coba per poin ada dialog, nah akhirnya terasa hidup nih kajian. Tapi jika memang tidak memungkinkan per poin, ya bisa aja materi langsung 1 jam, nanti setengah jam baru tanya jawab. Tapi mungkin saya akan coba dengan pendekatan pertama, bahwa nanti akan ada materi per poin tanya jawab, per poin tanya jawab. Jadi supaya terjadi interaksi yang baik dan supaya juga kita bisa menjiwai materi karena langsung masuk ke kasus-kasus yang kita alami. Lagi-lagi kami harapkan kajian Tazkiyatun Nafas tidak berhenti sampai kita memahami dan mengerti, tapi kita ingin berubah bersama-sama dengan izin Allah SWT. Semoga dengan selupumit kajian Allah memang akan memberikan limpahan hidayah kepada kita semua. Kita bisa berubah lebih baik, lebih berkualitas, dan seterusnya. Oke ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah ada perkenalan dari saya sekilas. Oke, terus sudah mengenali Formulati Institute, sudah mengenali Tazkiyatun Nafas. Sekarang kita masuk ke materi tadi, memahami Tazkiyatun Nafas dan urgensinya. Ini temanya ya, memahami Tazkiyatun Nafas dan urgensinya yang saya sebut sebagai pengantar Tazkiyatun Nafas. Ini Tazkiyatun Nafas adalah salah satu ilmu yang membahas tentang nafas. Nafas itu jiwa. Kemudian diterjemahkan menjadi mensucikan jiwa. Dari materi kesucian hati, kesucian jiwa. Memang kata nafas berawal dari nas Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan kesempurnaan jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan pada jiwa sifat takwa, sifat fujurnya, yakni jahatnya, dan sifat takwanya. Ada kata nafas. Maka akhirnya digunakan istilah tazkiyatun nafas karena ada ayat qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi yang mensucikan jiwanya. Zakka yuzakki tazkiyah. Ya, seperti fa'ala yufa'ilu taf'il. Farraha yufarrihu tafrihan. Gitu. Jadi zakka yuzakki tazkiyah, mensucikan. Lahir namanya tazkiyatun nafas. Ilmu ini atau nama dari ilmu ini populer di akhir abad 19 atau mungkin awal abad 20.
Dulu memang mulai abad kedua, ketiga ya memang menggunakan istilah tazkiyatun nafas. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain yang muncul, semua berawal dari Quran dan Sunnah. Nah, Quran Sunnah itu kan ibarat lautan. Maka ada orang yang khusus nyari ikan. Ada orang khusus nyari kerang. Ada orang khusus klasifikasi mutiara. Ada orang khusus nyari tripang. Ada orang khususnya. Itulah ilmu. Ada khusus mengklasifikasi masalah hukum, akhirnya jadi ilmu fikih. Ada orang khusus klasifikasi masalah perilaku, jadi ilmu akhlak. Ada khusus masalah hati, jadi ilmu tazkiyatun nafs. Ada khusus masalah Masalah perang-perang Rasul, jadi sirah. Ada tergantung. Sekarang berkembang ilmu manajemen, khusus ilmu kepemimpinan Islam, dan seterusnya. Nah, ini sampai kemudian lahir istilah tasawuf dan sufi sekitar di mungkin akhir abad kedua atau pertengahan abad kedua, karena terjadi kita nyebutnya aksi reaksi ya, karena ada aksi daripada keluarga kerajaan yang foya-foya, kemudian juga di orang-orang sekitarnya kerajaan yang foya-foya ya, Umayyah Abbasiyah itu, maka para ulama akhirnya mengambil sebuah sikap reaksi. Beginilah Islam yang sebenarnya, yang harus zuhud dan seterusnya. Tapi akhirnya terjadi sebuah pola dan strukturisasi, lahirlah tasawuf, sufi dan seterusnya yang akhirnya menjadi bahasan cukup panjang. Dan terjadi lahir namanya pembersihan tasawuf, lahir namanya konsep Thariqah, kemudian Thariqah Mu'tabaroh, dan macam ini panjang ceritanya. Nah, sebagian ulama nggak mau masuk ke perdebatan yang rumit ini. Gitu. Akhirnya, udah dikembalikan aja ke nama lama, namanya tazkiyatun nafs. Gitu, yakni kesucian jiwa atau pensucian jiwa. Di mana ilmu ini sebenarnya ilmu awal yang berawal dari Quran dan Sunnah, sebagaimana ilmu tauhid, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Sebagaimana orang wajib tauhid, orang juga wajib membersihkan hatinya. Orang juga wajib membenarkan tindakan hukumnya, jadi ilmu fikih. Orang juga harus memuliakan akhlaknya, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga nama tazkiyatun nafs akhirnya lebih populer, salah satu sebabnya karena yang pertama, lebih ke genuine penggunaan nama ke arah dasarnya di Quran ya, daripada menggunakan nama lain. Yang kedua, untuk keluar dari perdebatan yang agak panjang di antara tasawuf, di antara pro dan kontranya yang cukup ekstrim di antara mereka. Ahlul hadis menolak sekali misalnya, sementara pendukungnya mendukung total sekali. Untuk keluar dari debatable ini menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Makanya nanti di dalam kajiannya tidak sedikit kita akan bersinggungan dengan para ulama-ulama yang disebut sebagai tokoh-tokoh tasawuf. Tentu di konteks ini kita karena sudah menggunakan materi tazkiyatun nafs, salah satu ciri utamanya adalah kita akan sangat fokus semua metode materi kajian diharapkan bersumber kepada Quran dan hadis yang sahih, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada yang maudhu, dhaif, dan semoga terhindar pula dari yang dipersoalkan para ahli hadis namanya bid'ah. Nah, dari situlah akhirnya populer menjadi kajian tazkiyatun nafs. Nah, tujuan materi hari ini, paham ya, dari sudut nama. Berikutnya, poin kedua ya. Kedua, tujuan dari kajian tazkiyatun nafs adalah, sebagaimana namanya, adalah agar kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang masalah hati. Ini poin pertama. Kita punya pengetahuan. Sebagaimana kita butuh pengetahuan tentang hukum, kita butuh pengetahuan tentang tauhid, kita butuh pengetahuan tentang masalah hati. Kebutuhannya bahkan bisa lebih penting daripada hukum setelah urusan tauhid. Yang kedua, lebih daripada itu, bukan hanya kita tahu, tapi diharapkan setelah kita mengetahui, kita akhirnya bisa melatih proses kebersihan hati menjadi sifat yang sangat melekat pada diri kita semua.
Jadi nomor 2 adalah agar kita bisa dengan ilmu tadi akhirnya melatih diri, membersihkan hati, dan akhirnya memiliki sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia yang telah dicanangkan oleh agama ini. Sehingga kalau poin kedua masih dalam tataran ilmu, tujuan kedua sudah masuk ke tataran suluk atau perilaku. Tujuan ketiga, setelah kita sudah dengan mengetahui, dengan izin Allah kita bisa melatih proses kebersihan hati, sehingga kita memiliki sifat-sifat mulia. Yang ketiga, semoga dan kita harapkan langsung naik lagi, kita memiliki akhlak yang mulia. Kalau di dalam kajian Tazkiyatun Nafas, antara sifat dan akhlak itu kok dipadankan, berarti maknanya kalau sifat itu adanya di hati, kalau akhlak berarti yang luar, kayak cara bicara, kayak apa gitu. Tapi kalau kata akhlak itu dibuat berdiri sendiri, maka maknanya juga mengcover dua-duanya. Sifat itu juga bagian dari akhlak, dan perilaku yang luar juga menjadi. Jadi tujuannya 3. Agar kita mengetahui seluk-beluk ilmu tentang hati, yang menjadi kunci kebaikan anggota badan. Yang kedua, agar kita bisa berlatih membersihkan hati dan lahir sifat-sifat mulia yang diinginkan oleh agama. Ketiga, agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Jadi sifatnya baik, utama akhlaknya mulia. Saya ulangi lagi, kalau ada sifat dan akhlak dipadankan kayak begini, berarti sifat itu maknanya yang ada di hati, akhlak yang ada di luar. Tapi kalau ada kata akhlak, berdiri sendiri tanpa kata sifat, berarti akhlak itu yang mencakup juga yang ada di hati. Gitu. Kayak syukur itu juga bagian dari akhlak. Gitu. Cuman kalau namanya kok akhlak, berarti itu dianggap yang tampak itu akhlak, yang di hati namanya sifat. Makanya terkadang kita di dalam menyebutkan materi kadang tazkiyatun nafas wal akhlak. Gitu. Tetapi kalau kita tidak gabungkan, ya berarti kita juga akan bahas tazkiyatun nafas akhlak. Nah, khusus di Formulati Institute, kajian akhlak itu dikeluarkan. Jadi ada tazkiyatun nafas sendiri, ada syama'il Muhammadiyah sendiri, atau akhlak Nabi. Yang kalau akhlak Nabi atau syama'il lebih ke arah yang luar. Yang luar. Gimana Nabi dengan sahabatnya, gimana Nabi dengan anak-anak, gimana Nabi dengan pasangan. Gitu. Makanya dalam Formulati Institute itu urut-urutan ngaji itu ada 5 materi pokok yang tidak boleh dilewati dan materinya harus diambil semuanya. Setelah itu boleh pilihan. Yang pertama tauhid, yang kedua tazkiyatun nafas, yang ketiga syama'il Rasulullah atau syama'il Muhammadiyah atau terkadang disebut dengan akhlak, ya. Nomor 4 tafkir Islami atau berpikir Islami, yang keempat baru fikih. Ini 5 materi pokok yang harus dimiliki Muslim. Setelah sudah 5 materi pokok, sok silakan mengambil materi pilihan. Ada tafsir, ada hadis, ada sirah, macam-macam itu terserah. Sejarah, mau ngambil yang lain, silahkan. Tapi 5 ini Muslim harus menguasai dan bisa menjalankan. Karena ini yang paling pokok. Gitu. Nah, kita sekarang posisinya sedang mengkaji tazkiyatun nafas. Oke ya. Nah, jadi tujuan kajian tazkiyatun nafas itu 3. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama saling bantu supaya tujuan ini itu bisa tercapai. Gitu. Yang impian kita semua adalah lahirnya sosok Muslim yang karakternya keren banget, sementara dia sangat, kita nyebutnya sangat profesional. Gitu. Karena tazkiyatun nafas itu, atau menggunakan istilah lama, atau istilah yang tasawuf itu, ketika dihadirkan di tengah masyarakat pedesaan atau katakan masyarakat bukan masyarakat pedesaan ya, bukan kelas menengah, ini terbayang proses gampangnya gitu.
Kenapa? Ya kalau misalnya orang tinggal di desa, kehidupannya sangat terbatas, kecuali sekarang ya artinya di asumsi lama. Memang nggak ada apa-apa, pada maghrib ya tidur, kemudian itu gampang gitu. Meskipun hari ini nggak ada desa yang kayak gitu lagi ya, desa hari ini udah mirip kayak kota karena ada internetnya. Tapi kita menghadirkan syukur, ikhlas di tengah Bapak Ibu yang semua berada di dunia profan. Ini keren banget. Gitu. Dan itu yang diinginkan. Karena salah satu ciri khas Islam itu adalah ketika dia hadir menjadi soleh di tengah kehidupan yang real. Gitu. Karena ada istilah la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada rohbaniyah, kependetaan di Islam. Jadi kesolehan yang dibayangkan oleh Islam itu bukan kesolehan yang keluar dari kemanusiaan. Gitu. Kesolehan yang dibayangkan oleh Islam adalah kesolehan yang hadir di tengah masyarakat. Ya kerja, ya bisnis, ya menikah dengan sangat baik keluarganya, hadir dengan keluarga yang ceria, yang hangat, yang harmonis. Dan kalau kemudian dia punya passion politik, ya dia menjadi politisi gitu. Tapi benar, tapi baik, tapi tulus, tapi orangnya sangat bersyukur. Zikirnya kuat, ibadahnya kuat gitu. Itu kan cita-cita mulia kita kaum muslimin. Yang dalam prosesnya emang perlu perjuangan keras. Ada istilah namanya rohbanun fil lail wa fursanun fin nahar gitu. Menjadi seorang pesujud ya, orang yang sangat khusyuk dalam salatnya di malam hari, yang orang yang sangat spiritualis di malam hari dan menjadi pejuang di medan laga di siang hari. Fursan itu kan gitu. Ya, kalau kita tarik ke kehidupan kita, orangnya sangat tulus, sangat baik, perilakunya luar biasa, ibadahnya terjaga, sementara bisnisnya jalan, karirnya bagus, anak-anaknya mapan, itu yang kita bayangkan. Gitu. Nah, menghadirkan sosok Muslim yang demikian, itulah impian tazkiyatun nafas. Yang saya suka menyebut dalam bahasa bercandaan, Formula Hati Institute itu sebenarnya cita-citanya adalah menghadirkan orang soleh yang kompeten. Orang soleh yang kompeten. Kalau orang soleh yang lemah, bisa gampang. Kompeten yang tidak soleh, banyak. Tapi orang soleh yang kompeten. Itulah cita-cita kita semua, dan semoga Allah izinkan dan kita bisa lihat itu. Sehingga apa lahir, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Oke, sampai poin ini. Ada yang mau disampaikan sebelum saya nanti bahas poin berikutnya? Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum kita lanjut di poin berikutnya. Silakan kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, boleh di chat atau mungkin raise hand. Silakan. Iya. Kan tadi Ustadz sudah mempersilakan untuk bertanya per sesi ya, supaya bisa langsung ada interaktif juga. Iya, betul. Silakan. Betul, Pak. Apakah ada yang raise hand atau ada pertanyaan? Atau chat mungkin saya nggak terlalu lihat ini. Oke, baik. Yang raise hand mungkin silahkan bertanya on mic. Satu penanya atau dua penanya welcome. Belum ada Ustadz sebentar. Mungkin masih ini ya Ustadz ya. Terkaget-kaget juga ternyata tazkiyah nafs itu berat. Menurut saya mungkin. Belum ada yang raise hand. Sebentar saya coba screen kedua. Silahkan hadirin bila ada yang ingin ditanyakan langsung berkaitan dengan materi yang baru disampaikan oleh Ustadz Muhsinin. Sebentar saya cek di layar ketiga apakah ada yang raise hand. Mungkin masih adaptasi materi Ustadz tentang tazkiyatun nafs ini karena ternyata lebih berat dari kajian tauhid dan hukum ya. Oh gitu ya. Ada di chat Bu, di chat. Ada di chat. Oh ini betul. Ada. Oh ini justru urutan memahami materi ini menjadi penting supaya kita tercapai tujuannya. Betul. Ini ada pertanyaan yang kelima urutannya tadi tertinggal. Saya coba bacakan. 5 urutan tadi adalah tauhid ya Ustadz ya. Kemudian hukum. Setelah itu tazkiyatun nafs, tauhid, tazkiyatun nafs, syama'ir Rasulullah, tafsir Islam dan fikih. Itu tadi urutannya. Dia tertinggal 1 poin. Oke. Oh ya, jadi materi yang kan gini. Ada 5 urutan, dia tertinggal 1, Ustadz. Oke, sip. Sekaligus jawab, tapi biar sekaligus mengena. Kan hal yang pokok
kan ajaran agama itu kan kalau kita buat klasifikasi simple itu kan 3 ya, ajaran Islam itu. Yang pertama, ajaran di bidang ideologi yang biasa disebut dengan tauhid. Yang kedua, ajaran di bidang hukum, baik hukum ibadah maupun hukum muamalah. Nah, yang biasa materinya namanya fikih. Fikih itu hukum kan. Makanya kalau materi fikih jangan pernah bertanya masalah khusyuk dalam sholat, karena itu hukum. Hukum nggak bicara khusyuk. Khusyuk itu bukan ilmu. Yang ketiga adalah ajaran yang terkait dengan akhlak. Paham ya? Nah, akhlak ini ada 2. Akhlak hati, akhlak batin, kayak syukur, kayak sabar. Itu kan akhlak, sifat kan. Kayak berharap, optimis, tidak putus asa, kemudian naik lagi ikhlas, kemudian tawakal kepada Allah, dan macam-macam. Nah, akhlak ini dibagi menjadi 2 akhirnya. Ada akhlak hati dan ada akhlak perilaku. Nah, akhlak hati kajiannya akhirnya terpisah menjadi tazkiyatun nafas. Gitu. Kalau akhlak yang luar akhirnya menjadi akhlak, kajian akhlak. Cuman di dalam formulasi ini kita menggunakan istilah syama'il Muhammadiyah karena langsung menggunakan Rasulullah menggunakan kitab syama'il. Nah, kemudian di antara tauhid dan akhlak ini sekarang lahir satu satu kualifikasi muslim yang perlu dapat perhatian, namanya pemikiran. Karena terkadang ada orang tauhidnya bagus, tindakan hukumnya bagus, akhlaknya bagus, pemikirannya menceng. Nah, makanya perlu materi namanya tafkir islami, berpikir islami. Gitu. Atau materi pemikiran Islam. Asli materi pemikiran Islam itu sebenarnya adalah turunan dari kajian tauhid, sebagian turunan dari kajian fikih, sebagian turunan kajian akhlak. Tapi karena saking besarnya, makanya diberdirikan namanya kajian pemikiran Islam atau kajian, saya lebih istilah menggunakan tafkir islami, kajian berpikir islami. Sehingga saya ulangi lagi, hal yang paling pokok yang wajib diketahui muslim itu adalah yang pertama tauhid, ya, untuk membenarkan imannya. Yang kedua, tazkiyatun nafas, urutannya untuk memperbaiki hatinya. Syama'il Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah, memperbaiki akhlaknya. Ya, saya bedakan antara hati dengan akhlak ya. Tadi sudah diulang-ulang. Yang ketiga, tafkir islami untuk meluruskan cara berpikirnya, jangan sampai berpikirnya melenceng. Gitu. Yang terakhir baru bicara hukum, maka kajiannya menjadi kajian fikih. Setelahnya ada kajian tafsir macam-macam, itu adalah saya sebutnya kajian raw material. Gitu. Kayak ibarat kalau kita mau ke laut itu tadi, yang pokok sudah kita klasifikasi, tapi selainnya silahkan. Gitu. Bukankah semua dari Quran dan hadis kita tafsir aja langsung hadis? Iya. Masuk tafsir itu kayak masuk laut. Kalau ibu masuk laut itu, yang paling pokok itu apa? Kan dapat ikan kan? Gitu. Nah, karena kalau masuk laut malah justru nggak ngerti tujuannya, dapatnya macam-macam. Bisa dapat keramba, bisa dapat macam-macam. Tafsir itu kan mulai dari sejarah, pengetahuan alam semesta, tauhid, fikih, akhlak, semua ada di situ. Hadis juga kayak gitu kan. Hadis itu mulai dari urusan paling pokok, tauhid, sampai tentang sejarah umat sebelumnya, semuanya ada. Asyratus sa'ah, semuanya. Nah, itu kan kita klasifikasi, ada yang fardu ain, ada yang tidak fardu ain. Makanya yang pokok oleh para ulama akhirnya diilmuin sendiri, diambil dari Quran maupun Sunnah, jadiinlah sebuah ilmu. Ini ya sumbernya Quran maupun Sunnah. Jadi kalau tadi ditanya, 5 itu apa saja tadi ya? Pertama, tauhid. Kedua, tazkiyatun nafas. Ketiga, syama'il Rasulullah. Keempat, tafkir islami. Kelima, fikih. Nah, semoga dengan 5 ini kita sudah menyelesaikan hal yang paling wajib, ilmu yang paling wajib. Wallahu a'lam. Silakan, ada tanya lagi? Baik, kepada peserta kajian, silakan bila ada yang ingin ditanyakan kembali.
setelah Ustadz menguraikan sudah mulai ke tahap berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand atau mungkin via chat, silahkan. Oke, kalau tidak ada. Oh, ini ada Ustadz satu. Ya, bagaimana Rasul mendidik sahabat dalam konteks tazkiyatun nafs? Nah, ini apakah menarik sepanjang masa kenabian beliau? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam pengamalan tazkiyatun nafs nanti? Syukran. Jadi ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oke, sip. Insya Allah nanti akan kesinggung secara luas di bab metode, tapi ini menarik, nggak apa-apa, ini kita pancing ya. Untuk kajian online kayak gini, kalau enggak nanti saya bicara sama orang tidur semua kan. Mungkin ibu-ibu di rumah boleh sambil ngopi. Apalagi yang tutup video ya Ustadz ya. Iya gitu, itu ngopi itu. Ya ngopi sambil sama anak-anak nyuapin. Oke, jadi Rasulullah ketika mengajarkan Islam ini, itu kan mengajarkan Islam, ya begitu itulah Islam. Islam itu gimana? Ya ada tauhidnya, ada ibadahnya, ya ada ilmunya. Datanglah belakangan terjadi klasifikasi ilmu kan? Itu kan datang belakangan. Kenapa diklasifikasi? Memudahkan, bukan membuat hal baru. Pengklasifikasian ilmu ini kan datang karena memudahkan aja. Oh berarti kita ini, gitu. Ya. Nah, Rasul ketika mengajarkan hal ini terkait dengan kepada sahabat, itu yang paling utama. Nah, ini yang mungkin kita, termasuk saya ngajar tazkiyatun nafas bukan berarti saya udah selesai ya. Justru saya ngajar tazkiyatun nafas karena saya ingin belajar. Caranya mengajar. Karena mencari guru di bab tazkiyatun nafas nggak mudah. Jadi ya udah caranya belajar. Belajarnya caranya ngajar, kayak gitu aja. Sambil terus mengasah, mengisi, bertanya ke sana sini, perilakunya kayak apa, gitu. Sambil menguasai belajar, diajar. Gitu. Jadi yang pertama adalah keteladanan. Melihat sosok Nabi, oh ternyata Nabi itu nggak pernah ngeluh. Oh gitu toh, orang sahabat ketemu. Makanya saya nanya ke ibu-ibu semua di sini, pernahkah ketemu hadis Nabi itu kemudian sore-sore garuk-garuk kepala, ngomong ke istrinya, misalnya ngomong ya, Aisyah, jadi Rasul itu berat ya, pusing, liar mata eta, kayak orang Sunda ngomong gitu. Pernah nggak ketemu Rasul ngeluh gitu? Jadi sahabat melihat sosok Nabi begitu, oh berarti gini, jadi ngikuti aja. Dan memang Nabi itu sosok yang menarik sekali untuk diikuti. Punya daya tarik yang tak terkira. Sahabat tuh maunya itu kayak ngikut Nabi persis gitu. Oh Nabi kalau ngomong begini, kalau ini gini. Oh ternyata Nabi itu yadhkurullah ala kulli hin gitu. Zikir terus, nggak pernah putus. Oh gitu toh. Ya udah ikut aja gitu. Jadi Nabi menggunakan keteladanan. Gitu. Yang kedua, Nabi memberikan tausiah. Banyak sekali kis-kis masalah hadis yang terkenal itu kan hadis tazkiyatun nafas. Ikhfadillah yakfalka. Ikhfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Itu apa itu? Jaga Allah maksudnya apa? Menjaga Allah. Ini kalimat dalam sekali. Gitu, menggunakan tausiah. Dan salah satu kelebihan tausiah Nabi itu kayak, saya tentu Nabi tidak bisa dibandingkan ya, tapi kan Anda pasti punya pengalaman kalau nerima sesuatu dari orang itu ada yang sekali ngomong ingat dan kita berubah seketika, betul ya? Tapi terkadang ada kita ketemu orang ngomong ngecopres, nggak masuk di hati. Jadi tausiah Nabi itu sekali, tapi langsung masuk ke hati, klek gitu, dan sahabat langsung berubah gitu. Nah itu Nabi punya itu. Nah ini kalau dalam kajian komunikasi, karena keluar dari hati yang paling dalam.
Karena karena datang dari seorang Rasul gitu, yang dijaga, yang maksum gitu. Sekali tausiah itu langsung ces gitu ke hati. Ya, itu ada seorang sahabat kan menceritakan banyak hadis itu. Wa'adona Rasulullah mau'idhatan wajilat minhal qulub wadarifat minhal uyun. Nabi memberikan nasihat kepada kami, kepada kita, sebuah nasihat yang membuat hati bergetar dan air mata bercucuran. Bayangin aja. Satu nasihat sampai kayak gitu. Masuk nggak hati-hati? Masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi menyuruh para sahabat berlatih hal-hal tersebut. Gitu. Latihannya menggunakan ibadah-ibadah yang ada itu. Suruh sholat, suruh puasa, suruh apa, dan setiap amalan-amalan tadi itu disisipkan makna yang sekarang menjadi studi tazkiyatun nafas. Contohnya misalnya, malam yada qaulaz zur awil amala bihi fala hajata min ayyata'atama syarabah. Yang tidak bisa meninggalkan perkataan perbuatan dusta Allah tidak butuh dia makan dan meninggalkan makan dan minum. Itu kan sisipan tazkiyatun nafas. Gitu. Ada hadis misalnya kamin qaimin laisa lahu min salati ila ta'ab. Betapa banyak orang yang berdiri sholat malam tapi nggak dapat bagian kecuali hanya capeknya. Gitu. Oh, berarti apa? Karena nggak khusyuk. Khusyuk kan? Nah, jadi nomor 3 mendorong sahabat untuk berlatih. Gitu. Nah, nomor 4, terkadang Nabi memberikan simulasi kecil kepada sejumlah sahabat itu yang terkenal itu. Kalau kau ingin lihat ahli surga, lihatlah dia. Ya udah langsung ditekuni. Oh, ternyata begini. Ternyata bobot amal hati itu luar biasa. Mungkin itu kali yang cukup populer, tapi nanti secara umum akan dibuat metode-metode yang nanti diklasifikasi oleh para ulama menjadi metode baku. Oke, ada pertanyaan lagi tadi? Berikutnya tadi? Baik, ya Ustadz, ini masih ada pertanyaan lagi. Oh ya, tadi yang pertanyaan kedua mungkin sudah terjawab ya, bahwasanya selain berapa lama bagaimana Rasul menerapkan tazkiyatun nafs, kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana supaya kita istiqomah dalam pengamalan tazkiyatun nafs nanti. Itu yang pertanyaan kedua dari satu orang penanya tadi, lanjutannya. Okay. Satu lagi Ustadz, tambahan supaya nanti bisa langsung. Bagaimana penerapan tazkiyatun nafs saat ini ya, dengan kondisi di mana Rasulullah dihina dengan munculnya karikatur yang menghina Rasul. Padahal ini di bulan Rabiul Awal ya, di bulan kelahiran beliau. Yeah. Silahkan tafadhol Ustaz. Oke, yang pertama istiqomah di bab masalah ini memang ini tantangannya ya, memang tantangannya. Al-istiqamah atau khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat ya, saking bobotnya istiqomah. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Tapi cara-cara yang bisa kita lakukan, yang pertama tekuni aja faraid. Faraid itu kayak sholat, fardu-fardu yang sudah jalan, ibadah-ibadah harian. Karena itu adalah cara untuk menjaga kita. Jadi kalau insya Allah kita bisa menjaga itu semua, yang hatinya insya Allah juga kejaga. Insya Allah gitu. Jadi ibarat kalau mau melenceng, karena setiap hari dijaga, nggak jauh-jauh lah. Karena istiqomah itu maknanya adalah al-mustaqim, lurus gitu. Jadi kita komit menjadi orang yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari komunitas baik, terutama sekarang. Gitu. Jadi orang-orang baik, tolong jangan jauh-jauh dari orang baik. Gitu. Kalau kita sama orang-orang yang kurang baik, itu jangan istilahnya ngegrup, tapi muamalah aja. Dagang sama siapa aja boleh. Tapi kalau ngegrup yang sehati, yang sohib gitu, harus sama orang baik. Ya, tapi ini bukan berarti kemudian kita sama sekali nggak punya kenal sama orang lain ya, sehingga kita agak kurang pergaulan, enggak. Sama siapapun kita harus bisa bergaul, tetapi konteksnya adalah muamalah. Tapi begitu bicara grouping, dekat, sehati, harus sama orang soleh. Ini juga insya Allah bisa. Yang ketiga yang bisa menjaga itu, kalau kita berani mulai latihan dzikir. Gitu.
Pertama itu dzikir lisan sampai kita bisa dzikir hati. Dzikir hati itu lisannya udah biasa tapi hatinya masih nyangkut terus. Itu insya Allah ngejaga. Dzikir itu kayak lampu untuk sebuah ruangan. Jadi kalau lampunya masih nyala, insya Allah itu pencuri nggak masuk lah. Kira-kira gitu. Insya Allah. Tapi bisa aja dia masuk, mendap-mendap gitu. Istilahnya kalau kita masih dzikir, nggak sampailah kita oleng kemana-mana. Biasanya kalau oleng ya dzikirnya berhenti. Kalau dzikirnya kokoh ya nggak oleng. Ya, paham ya? Jadi mungkin 3 tip, jaga faraid, terutama sholat itu. Yang kedua, sama orang-orang baik. Yang ketiga, dzikirnya jadi kuatin. Semoga Allah jaga dan kita tidak bisa istiqomah. Pertanyaan berikutnya, gimana bab implementasi tazkiyah nafas di tengah situasi kayak gini? Yang pertama gini, kalau bab tentang Rasulullah itu kan ada, terutama kalau kita kembali ke kajian Syu'abul Iman, cabang iman, itu kan yang pertama ada mahabbah ke Rasulullah, itu cabang iman ke-14. Terus ada memuliakan dan menjaga Rasulullah, membela Rasulullah, cabang iman ke-15. Jadi bagian dari mahabbah kita ke Rasulullah dan pembelaan kita ke Nabi, maka kita punya ghirah, kecemburuan kepada Rasulullah. Jika ia mendapatkan perilaku buruk, ya kita harus marah. Itu harus. Siapa yang tidak terusik dengan kehormatan Nabi, maka sesungguhnya harus bertanya, apakah dia memiliki iman kepada Nabi, mahabbah ke Nabi, membela Nabi, atau tidak. Karena kalau tidak terusik, kita berhak bertanya untuk diri kita. Gitu. Dan kepada siapapun yang merasa menjadi muslim yang tidak terusik. Itu yang pertama. Jadi terusik, cemburu, marah, dan lain sebagainya. Satu paket. Yang kedua, implementasi. Gitu. Nah, dengan pendekatan tazkiyatun nafas, implementasi dari keterusikan itu yang harus menemukan jalan yang tepat, yang bijaksana. Nah, di konteks ini memang perlu studi agak komprehensif, meskipun nggak perlu rumit-rumit amat. Salah satunya perlu dikaji latar belakang, kalau case sekarang nih ya, latar belakangnya apa. Karena harus ingat ya, ingat, Anda menghadapi politisi. Bukan berarti kalau ngaji tazkiyatun nafas kita menjadi orang yang sangat baik, yang sama dengan lugu, nggak ngerti apa-apa. Karena kadang identik kayak gitu. Orang tasawuf, orang tarekat itu kan baik, lugu, gampang ditipu gitu. Nggak boleh gitu. Karena Rasul tidak mengajarkan itu. Nah, di kajian tazkiyatun nafas ini meskipun kita harus baik, husnudzon, bersyukur, dan sebagainya, tetap kita harus cerdas, cemerlang. Nah, kalau di konteks kita menghadapi itu seorang politisi, apa ini momennya? Apakah dia sedang memainkan isu ini untuk dapatkan suara di pemilu, atau mainkan isu ini agar dia bisa mendapat gain menghadapi Turki, atau apa gitu, atau sedang ingin ngetes seberapa solid dia dukungan, macam-macam, perlu dikaji. Termasuk di dalamnya adalah apakah ini pancingan agar ada penggebukan berikutnya sebagaimana yang dulu ya, karena kasusnya sama. Nah, ini semua perlu mendapatkan studi supaya sikap kita membela Nabi itu dengan cara yang tepat, kita bisa membela tapi tidak terjebak. Nah, di konteks ini tentu tentu bukan di majelis atau di forum ini ya secara tepat mengkaji satu persatu. Karena kita perlu mengklasifikasi semua kasusnya. Tapi secara umum kita perlu tindakan yang tepat dan tepat untuk menyikapi hal ini. Apakah perlu boikot atau tidak perlu boikot dan lain sebagainya. Tapi nomor 3 lebih penting yang selalu saya sampaikan itu, yang menjadi PR kita semua kaum muslimin. Tentu saya menggunakan ilustrasi yang agak gampang. Kalau orang tuamu dihina oleh orang lain, maka sebelum marah kepada yang menghina, sebenarnya marahlah pada dirimu. Saya suka begitu. Kalau orang tuamu dihina, maka sebelum kau marah sama yang menghina, marahlah pada dirimu. Loh, kenapa? Karena kalau kau orang yang sangat dihormati sama kawan-kawanmu, nggak mungkinlah orang tuamu dihina sama kawanmu. Jangan-jangan engkaulah yang menyebabkan orang tuamu dihina. Seperti hari ini. Jangan-jangan kita lah yang menyebabkan Rasul itu dihina. Gitu.
Rasul kan bukan nggak bisa dihina. Tapi kenapa sampai Rasul dihina? Gitu. Jadi ibarat kalau kau itu anak yang sangat piawai di kelas, perform, menarik, orang nggak berani menyentuh kamu. Tapi kenapa sekarang sampai ada orang berani menyentuh orang tuamu? Berarti kau orang yang menyebabkan orang tuamu dihina. Jadi ini kalau menurut saya, di samping kita marah, kita juga panjang lebar gitu. Nomor 3 perlu mendapatkan evaluasi. Dan kaum muslimin memang secara umum harus banyak ngejar. Harus diakui kita ini memang lahir ketika penjajahan sudah demikian akut di tengah kaum muslimin. Tapi kan tidak boleh menjadi alasan kemudian kita menjadi kelompok masyarakat yang lemah gitu. Orang tua kita orang yang dijajah. Kita dididik oleh orang tua kita yang dijajah. Kita tidak dijajah, tapi sekarang sudah mengalami satu proses perang biologi ya, perang atau apapun namanya lah. Jadi artinya apa? Kita dalam situasi yang sangat sulit dan tidak mungkin kita menggunakan cara biasa untuk keluar dari kesulitan ini. Gitu. Ini yang harus disadari kita semua kaum muslimin. Gitu. Meningkatkan kecerdasan, kecerdikan, kualitas, terus saja diasah. Gitu. Supaya apa? Kita menjadi kelompok masyarakat yang sangat terhormat. Sehingga akhirnya tidak ada orang yang berani menghina Nabi kita. Karena kitanya memang sangat terhormat. Nah, kalau kita sendiri yang menyebabkan Nabi kita dihina, sebenarnya kita punya kontribusi, naudzubillah min dzalik gitu. Bukan berarti akhirnya mereka tidak salah ya, tidak gitu. Dan ini yang kemudian harus dipahami dalam saya selalu meskipun kita juga akhirnya belum melaksanakan. Tapi pernahkah kita serius itu membangun sebuah dakwah kepada masyarakat Eropa secara baik? Itu yang berulang kali sejak tahun 90, tahun 2000, saya mengajak ke seluruh jamaah, ayo bangun sebuah sistem dakwah, mulai web macam-macam, yang sasarannya orang Eropa. Ya, tapi tetap aja kan, kita kalau mau donasi kan fokusnya ke fisik, bangun masjid, apa. Gitu. Tapi kalau untuk bangun sistem dakwah, program dakwah kan kita emang agak ogah-ogahan kan gitu. Karena faktanya kalau Eropa dan Amerika ternyata mereka emang tidak paham Islam dari Islam, mereka paham Islam dari berita yang disampaikan kepada mereka. Bahkan kemarin ada kasus seorang yang dianggap ilmuwan saja kemudian menjelaskan tentang Islam ditanya, "Engkau tahu Islam dari mana?" Terus terang, "Aku tidak tahu Islam, aku tahu Islam dari berita, dari koran." Maka begitu dia baca Quran, dia baru sadar. Ternyata selama ini kritikan dia, nggak ada faktanya di Quran. Itu adalah subhat. Persoalannya kan akhirnya, kenapa Islam yang demikian indah ini nggak bisa sampai ke mereka? Berarti kan kita tidak menyampaikan ke mereka. Gitu. Kita tidak menyampaikan mereka. Sehingga mereka tidak paham tentang kita. Nah, kita dipahami buruk bukan karena mereka memahami buruk, karena mereka tidak pernah kita komunikasikan hal baik tentang Islam. Itu mungkin juga menjadi PR ya. Tapi bukan berarti PR ini akhirnya membenarkan sebelah sana, tidak. Jadi ada 3 poin. Ya, semoga dengan kejadian ini ya kita terpacu. Dan kalau Bapak Ibu semua tertarik, ya ayo kita ambil peran. Kita nyebrang gitu. Kita coba bikin apa? Kalau sekarang paling gampang kan bikin web yang berbahasa Prancis, berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, supaya mereka paham Islam. Kita share tentang Islam ke mereka. Kan bisa digali nanti. Nah, sehingga mengurangi kadar kesalahpahaman tentang agama ini. Gitu, misalnya. Kita mungkin boleh bertanya. Mereka juga umat Islam yang ada di sana juga udah memahamkan. Kan bukan berarti ketika orang berperan kita sama sekali nggak boleh berperan kan? Jangan-jangan dalam bahasa lain dengan peran kita sedikit, disitulah mungkin kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban atas pertanyaan tadi ya. Yang berikutnya masih ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana jika ada tanggapan mengklasifikasikan ilmu itu pada masa setelah Rasulullah adalah suatu hal yang baru, yang diada-adakan. Bahkan ada yang berani menyatakan
suatu bid'ah seperti tazkiyatun nafs yang dibawakan Imam Al-Ghazali, ada yang menyatakan banyak kebid'ahan di dalamnya. Mohon penjelasan dari Ya, Ustaz. yang pertama Tafadhol. klasifikasi ilmu ini sebenarnya konsekuensi dari proses keilmuan yang kaitannya memudahkan. Dia bukan membuat hal baru, gitu ya. Klasifikasi ilmu diperlukan karena fakta-fakta. Ketika mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, karena saking luasnya maka ulama akhirnya memilih mana Quran yang terkait dengan tauhid dipilih, mana hadis yang terkait dengan tauhid dipilih. Itulah klasifikasi ilmu. Dia bukan hal baru, tapi dia adalah klasifikasi dari hal yang ada. Paham ya? Yang kedua, kalau ini dianggap hal baru, maka cara berpikir dia yang demikian itulah yang menjadi bid'ah. Bukan klasifikasinya. Cara berpikir orang ini yang menganggap klasifikasi ilmu itu hal baru, itulah yang menjadi bid'ahnya. Jadi otak orang inilah yang bid'ah. Paham? Kenapa? Karena ini klasifikasi, bukan menambah ilmu baru. Gitu. Sebagaimana Rasul mengajarkan klasifikasi. Klasifikasi kan diajarkan Rasulullah. Apa itu contoh? Arkanul iman. Itu klasifikasi. Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat, ini bisa marfu atau mauquf, al-iman mauqif fil qalbi saddaqahul amal. Sebuah hadis yang sahih, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73, 79. Para ulama mencari, itu namanya klasifikasi. Ada klasifikasi cabang iman, klasifikasi rukun, klasifikasi non-rukun, klasifikasi ilmu lama. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini bagian dari hal bid'ah, ya pikirannya dia itu yang bid'ah. Gitu. Itu cara pandang berpikir yang membuat akhirnya semuanya menjadi rumit, cara pendefinisian bid'ah yang demikian itu membuat semuanya jadi bid'ah. Makanya perlu paham, bid'ah itu kan man ahdasa fi amrina ma laisa min fawarad. Barang siapa yang membuat hal baru. Klasifikasi ilmu ini bukan hal baru, ada, cuman diklasifikasi. Dan klasifikasi sendiri itu bagian dari hal lama, karena Rasul mengajarkan klasifikasi. Gitu. Nah, hal baru. Dalam urusan kami, yang tidak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, ya bukan bid'ah. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada banyak banyak diskusi tentang Imam Ghazali macam-macam. Kita katakan setiap orang yuqbalu wa yurad illa sahibatul qabr. Setiap orang itu diterima dan ditolak pernyataannya kecuali Rasulullah. Ya kalau ada kebaikan dari Imam Ghazali kita terima. Kalau tidak ada, kalau misalnya ada yang ini, ya kita coba cari analisisnya gitu. Karena yang mengatakan Imam Ghazali itu diperkirakan jangan-jangan sebenarnya ilmunya mungkin nggak ada sampai sepersemuanya Ghazali. Gitu. Dan saya tahu orang sekarang itu nggak akan bisa nyanggup menyaingi Ghazali. Gitu. Mau nanya aja gitu. Hafal Quran nggak tuh yang ngomong kayak begitu? Gitu. Hafal berapa ratus hadis yang ngomong kayak begitu? Gitu. Bahwa Imam Ghazali misalnya ada 1-2 hal, termasuk imam yang lain. Itu sesuatu yang maklum. Gitu. Bukan berarti Ghazali tidak ada salahnya. Tapi bukan berarti ketika 1-2 case mengalami diperdebatkan pandangannya, kemudian semuanya menjadi salah. Nah, pandangan yang nihilis kayak gini sebenarnya saya khawatir lahir dari kesombongan. Kesombongan yang lihat dirinya serba benar. Padahal sebenarnya bukan siapa-siapa. Kalau harus diakui, orang sekarang ini, sealim-alimnya orang sekarang, nggak akan bisa ngelampaui alimnya orang dulu. Apalagi kayak Ghazali itu abad ke-4. Gitu. Apalagi kayak imam-imam yang lain, itu sudah lama. Dia dari kecil udah hafal Quran. Orang sekarang hafal Qurannya di mana? Kapan? Nggak ada hafal Quran di usia kapan? Hafal hadis berapa puluh hadis paling. Apalagi dia bukan orang Arab, gitu, yang nggak paham apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Jadi perlu kerendahan hati dan ilmu yang cukup, khusus masalah pembid'ahan.
ini perlu ilmu yang sangat luas antara teks, Quran, Sunnah, usul fikih, maqasid syariah, wake, lapangan, sudut pandang, cara berpikir, baru nanti ketemu bid'ah. Makanya dalam pembid'ahan itu salah satu imam yang menjadi rujukan itu Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi itu ada ulama dari Maroko, ulama madhab Maliki yang menguasai Quran dan Sunnah dan menguasai usul fikih secara sangat baik. Dan dia punya buku muwafaqat, sehingga ketika menetapkan bid'ah itu clear. Penetapan bid'ah ini luar biasa rumitnya. Karena membid'ahkan perkara yang tidak bid'ah itu bid'ah, membid'ahkan perkara yang tidak bid'ah bid'ah. Mensunnahkan perkara bid'ah itu juga bid'ah. Hati-hati. Kalau kita nggak paham, mendingan diam. Paham ya? Kalau kita nggak paham, mendingan diam. Jadi ini perlu, memang tazkiyatun nafas ini luar biasa. Ilmunya super penting, tapi memang sebagian case-nya ada kontroversialnya. Makanya kita mencoba untuk berjalan sesuai dengan yang kita mampu. Semoga Allah bimbing kita dan akhirnya kita mendapatkan jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz untuk jawabannya. Ya mungkin tadi sedikit tertinggal ya Ustadz untuk pertanyaan merespon Rasul dihina dengan adanya karikatur itu memang harus bijak juga menyikapinya, khawatir juga mungkin jebakan dan sebagainya ya. Jadi mungkin tindakannya harus lebih hati-hati dan mungkin klasifikasi ini untuk memudahkan pembelajaran bagi kita juga mungkin ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi di room chat, mungkin bisa dilanjutkan materinya Ustadz, kita sampai 20 menit ke depan, tapi kalau memang sudah interaktif, insya Allah nanti kita sampai pukul 21.30 maksimal insya Allah. Tafadol. Oke. Ini kan jam berapa ya? Sekarang jam 8. 8.45 ya, Mbak? Oke, kita lanjut. Oke. Tafadol, Ustaz. Ya. Tadi kita sudah jelas tentang ilmu tazkiyatun nafas itu seperti apa. Kemudian kita udah bahas tentang tujuannya. Nah, yang ketiga, urgensi tazkiyatun nafas ini. Pentingnya ilmu tazkiyatun nafas ini itu terletak di banyak hal ya. Di dalam brosur kita sudah juga bawa, tapi supaya meyakinkan diri kita semua untuk mau menekuni ilmu ini. Sebenarnya saya suka menyebut istilah menekuni ilmu ini. Menekuni ilmu ini. Ilmu ini luar biasa, memang banyak menggunakan rasa, tapi jika kita menekuni itu dahsyat sekali. Kita menjadi orang yang sangat matang, kemudian meskipun umur masih berapa, tapi sangat matang berpikir. Bisa jadi kalau dalam bahasa lapangan itu feelingnya keasah lah. Ini bukan feeling, sebenarnya itu sebenarnya adalah firosah. Firosahnya keasah. Firosatnya itu keasah. Dan firosah atau firasat itu baik untuk orang mukmin. Sehingga bedanya dengan basyirah apa Ustaz? Basyirah itu kan mata hati. Iya. Firasat itu sudah implementasi. Pertama kali, yang pertama urgensi atau pentingnya kajian ilmu tazkiyah nafas ini, yang pertama tampak bahwa hati adalah anggota badan yang menentukan baik buruknya anggota badan. Sehingga menata hati, membersihkan hati menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mengilmui tentang urusan menata hati ini menjadi sangat penting. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad, wa idza fasadat fasadadil jasad. Jangan dibalik. Kita fokus mengilmui perkara yang sebenarnya bukan pokok. Contohnya gimana kulit mulus. Jangan dibalik-balik. Kalau orang kulit tidak mulus, paling banter suami ngamuk. Ya. Tapi kalau hati nggak bersih, neraka lama-lamanya. Jangan sampai kita kebalik-balik timbangan. Serius nih.
Ini omongan sih secara logika masuk di otak. Tapi di implementasi kita suka kebalik. Mementingkan perkara yang tidak penting dan meringankan perkara yang penting. Saya berikan contoh, ini bukan sedang membandingkan. Sebenarnya antara khusyuk dalam sholat dengan tata cara sholat, itu yang paling pokok yang mana? Sama-sama pokok ya? Tata cara sholat sama khusyuk, itu yang paling pokok yang mana? Kalau pusing, Khusyuk bukan? Ini pusing ya, karena kalau tata caranya nggak bagus, nggak sah. Tapi kalau nggak khusyuk, nggak diterima kan? Pusing nih, pusing. 50-50. Sekarang kita mau nanya. Lebih jauh lagi. Antara ikhlasnya amal, dengan amalnya, penting mana? Keduanya penting. Mungkin seperti infak 1.000 rupiah ikhlas dengan 1 juta ikhlas. Mungkin lebih baik 1 juta ikhlas gitu kali ya. Ibaratnya seperti itu, Ustaz. Ya. Ini pandangan awam ya. Iya, iya. Maksud saya adalah seperti kata Nabi bahwa seluruh kebaikan itu berawal dari hati. Kenapa? Anda bisa bergerak sholat itu sebenarnya itu karena ada satu kebaikan hati terlebih dahulu. Yakni namanya punya niyah shadiqah. Punya niat yang jujur untuk taat pada Allah. Itu dulu harus punya. Karena kalau nggak punya ini, Anda nggak bisa bergerak sholat sebenarnya. Jadi nata niat. Bukan niat-niat yang untuk sholat itu. Niat, dia punya motivasi kuat untuk taat. Nah, kalau mau bahasa, mungkin kayak gitu. Kan harus tata dulu gitu. Kalau sekarang hanya punya semangat, punya ghiroh agama, itu yang ditanamkan dulu kan. Karena implementasi beragama itu datang karena semangat beragama. Nah, kalau semangat beragama nggak masuk terlebih dahulu, ya maka nggak akan ada tindakan beragama. Tidak saluhat, saluhal jasad. Oleh karena itu, mengilmui perkara yang paling penting ini menjadi sangat penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ilmu tazkiyatun nafas itu bicara tentang hati. Ya, dan hati itu tempatnya iman. Karena hadis Rasulullah, al-iman mawukira fil qalb. Ya, meskipun hadis ini ada yang mengatakan mauquf, ala kulli hal bau marfu atau mauquf, bab ini sama-sama. Mawukira fil qalb, terhujam di hati. Artinya kita ketika bicara hati, sungguhnya bicara tentang iman. Gitu. Kita nggak pernah bicara iman tanpa bicara hati. Gitu. Makanya kalau kemudian kajian tauhid atau iman itu pakai otak, ya ketemunya ilmu kalam, ilmu teologi yang perdebatan panjang itu. Tapi kalau penggunaan tazkiyatun nafas itu terhujam di hati. Kalau nanti antum pernah dengar kajian ma'iyatullah, kebersamaan Allah, itu kajian ilmu hati sebenarnya, tapi itu kajian tauhid. Nah, gimana kita mau meningkatkan iman sementara kita tidak memiliki kecukupan ilmu masalah suasana hati itu. Nah, sehingga imannya tidak kunjung naik. Iman pokok sekali. Jadi mengilmui tentang hati yang menjadi tempatnya iman menjadi sangat penting. Ya, itu yang kedua urgensinya. Yang ketiga, bahwa amal manusia itu dibagi menjadi 3. Amal hati, amal perbuatan, dan amal lisan. Amal anggota badan, amal hati, amal anggota badan, dan amal lisan. Nah, di antara 3 amal ini, yang paling menentukan itu amal hati. Contoh, sholat. Sholat itu penting. Tata cara itu penting. Tapi di antara yang paling penting, menentukan itu khusyuknya dan ikhlasnya. Betul ya?
Nah, kalau ada orang khusyuk dan ikhlas tapi nggak sholat, ya tidak mungkin, mana mungkin nggak ada amal menjadi ikhlas. Kan ikhlas itu kan bersama dengan amal. Paham ya kira-kira? Nah, amal hati menjadi sangat penting karena bobotnya itu tinggi sekali. Contohnya iman, bobotnya apa? Mengalahkan semua amal. Gitu. Sementara juga kesalahan di bab hati itu juga fatal. Contohnya apa? Syirik. Alhamdulillah min dzalik. Syirik itu kan kerja hati. Menduakan Allah. Percaya kepada selain Allah. Nifak, munafik itu hati kan. Bukan kerja mulut. Mulut itu kan tanda. Contohnya ria. Gitu. Jangan salah ya. Ria ini nih, kalau nggak ditata dari kecil, sampai tua tetap aja ria. Hati-hati itu. Kalau dari kecil nggak ditata, sampai tua, gitu. Udah mau mati itu kalau perlu. Masih ngomong aja itu kebaikannya ke cucu-cucunya. Nenek dulu itu cantik banget, gitu. Wah, semua orang itu suka sama nenek. Dan nenek itu dulu panjang lebar. Nenek udah mau tua, nenek udah mau mati, udah biarin aja tuh. Masih aja pingin dipuji. Karena itu penyakit kan. Gitu. Nah, jadi kamu ulangi lagi. Ada 3 amal perbuatan. Ada amal hati, amal anggota badan, dan amal lisan. Nah, di antara 3 amal ini, amal hati menduduki hal yang paling penting. Bukan berarti yang lain nggak penting ya. Penting, penting, penting. Tapi bobotnya beda-beda. Gitu. Penting, penting, penting. Tapi bobotnya beda. Ya. Nomor 4. Hati adalah kita nyebutnya memberikan kontribusi dan penentu kebahagiaan seseorang. Gitu. Yang dicanangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mu'min inna amru kullahu khair. Mengagumkan hidupnya orang mukmin semuanya itu baik. Dan itu terkait dengan hati. Kebahagiaan orang tidak terletak kepada apa yang dimiliki, tetapi terletak pada hatinya. Jika hatinya baik, dia bahagia. Hatinya buruk, sebaik apapun tangannya, dia tidak akan bahagia. Karena hati yang baik akan mengajarkan syukur, mengajarkan sabar, mengajarkan tawakal, mengajarkan rahmah, kasih sayang, mengajarkan semuanya. Nah, sehingga kalau kita akhirnya mengklaim kenapa kerja keras selama ini panjang lebar, klaimnya kan kita ingin bahagia. Tapi diam-diam kita membuat diri kita bahagia dengan cara yang justru tidak membuat kita bahagia. Karena kita menggunakan metodenya kapitalis untuk bahagia. Kapitalis mengajarkan kepada kita, bahagia itu kalau udah punya banyak. Kalau nggak punya, nggak bahagia. Nah, kalau bahagia begitu, lah terus kapan bahagianya? Orang nggak punya banyak. Islam mengajarkan, kau ini mau punya banyak, nggak punya banyak, asal syukur dan sabar, itu kau bahagia. Ya bener lah. Jadi Islam itu dahsyat sekali. Dan itu urusannya ada di hati. Nomor 6 ya. Di akhirat, yang selamat itu adalah orang-orang yang hatinya baik. Yang hatinya tidak baik, tidak selamat. Sebagaimana firman Allah menceritakan doanya Nabi Ibrahim, la tuhzini yauma yub'atsun yauma la malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari orang-orang dibangkitkan, di mana tidak ada lagi guna harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau kepada dengan hati yang kotor, otomatis akan dapat kehinaan. Nggak usah jauh-jauh gitu. Hasud saja, hasud. Itu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Loh, kalau sampai tua kita nggak bisa nata hati, masih hasut sama orang, naudzubillah min dzalik. Terus gimana coba? Naudzubillah. Tetangganya beli kendaraan, kita sakit hati. Tetangganya ngecat rumah, kita sakit hati. Tetangganya kawin lagi, sakit hati. Tetangganya naik pangkat, sakit hati. Terus yang nggak sakit hati yang mana? Temennya dapat promosi, sakit hati. Temennya nilainya bagus, sakit hati. Loh, yang nggak sakit hati yang mana? Gitu. Masa enak dikit, ria. Baju dikit, baju bagus dikit, ria. Umroh sekali aja, ria. Sholat jamaah, ria. Ngaji, ria. Yang nggak ria yang mana? Nah, kalau sampai apa aja mau dipamerin, makanya ini sedikit keluar dari tema ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena situasi kita memang situasi komunikasi ya, di mana kita masuk abad informasi, sehingga kita menjadi citizen journalism ya, jurnalis sosial, apa saja kita infokan. Nah, terkadang kan kita ini suka selfie-selfie tuh. Selfie apa, selfie apa, selfie apa, selfie apa. Pastikan kalau selfie itu hatinya tidak bergerak. Kalau ada sedikit aja ingin apa, itu mendingan nggak usah. Gitu. Nggak usah, takut menjadi ria. Tapi kalau bisa nata hati, bagus. Namanya tahadus bin ni'mah. Makan enak di foto, di share di IG atau di apa. Itu kalau hatinya nata alhamdulillah, hanya memberikan berita kan, boleh Kak? Boleh, itu sunnah. Tapi jika itu syukur kepada Allah. Tapi kalau itu pamrih, ria, pamer, ya sama aja menumpuk dosa. Gitu. Hati-hati dengan media sosial. Gitu. Media sosial itu kayak mulut, sama dengan mulutmu harimaumu. Kalau kau bisa kelola bagus, jadi amal kebaikan. Tapi kalau nggak bisa kelola, ya jadi lubang petakamu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, jadi di hari kiamat hanya dengan orang-orang yang baik hatinya yang selamat. Terakhir, nomor berapa? Nomor 7 ya? Atau nomor 6? Serah kasih nomor. Bahwa pencapaian sesuatu yang disebut orang yang kesuksesan, itu kan kontribusinya oleh kecerdasan emosional, 80%. Nah, kecerdasan emosi itu adalah kecerdasan akhlak. Ya. Sedangkan akhlak yang baik hanya datang dari hati yang baik. Oleh karena itu, menata hati dan mengkaji ilmu tentang menata hati menjadi penting agar kita bisa menata hati yang baik dan akhirnya lahir akhlak yang baik sebagaimana tujuan dari kajian tazkiyatun nafas. Gitu. Kalau hari ini misalnya, mohon maaf, anak-anak kita akhlaknya kurang baik, memang karena mungkin nggak disentuh hatinya. Gitu. Ini juga menjadi tantangan. Untuk sedikit keluar dari tema, kita sekarang menghadapi situasi anak di mana dia setiap hari diserang informasi yang mengacaukan hatinya. Jadi menjadi anak yang kurang bersyukur. Gitu. Kenapa? Otaknya terus melayang-layang ke atas. Nggak pernah ada syukur-syukurnya. Gitu. Makan 3 kali, udah nggak ada harganya lagi. Gitu. Bisa makan enak, nggak ada harganya lagi, karena masih ada banyak yang lebih enak di atasnya. Ibarat kalau ada orang itu tidak tahu informasi sebanyak ini, udah makan pakai sayur dan lauk, alhamdulillah udah senang. Karena tahu ada lauk yang begini, akhirnya lauk yang di rumah nggak ada harganya. Kita menghadapi generasi yang terus membumbung keinginannya, dipenuhi 1, tumbuh 1000. Dipenuhi 1000, tumbuh 1 juta. Seperti hadis Rasulullah. Manusia tidak akan berhenti menginginkan, seandainya dikasih 2 lembah emas, akan minta. Dikasih 1 lembah emas, akan minta lembah berikutnya. Dan nggak berhenti kecuali ditutup mulutnya oleh tanah. Kalau udah kayak gitu, baru selesai nggak menginginkannya. Nah itu kalau nggak ditata, akhlaknya menjadi buruk, nggak bisa menghargai orang, dan naudzubillah. Oke ya, ada sekian poin
yang menempatkan masalah hati menjadi penting, berarti ya, mengilmui urusan hati menjadi sangat penting. Nah, kabar buruknya, ini perhatian kita kepada ilmu ini tidak sebesar perhatian kepada yang lain. Oleh karena itu kita di sini, ayo kita menjadi pelopor dalam bab ini, supaya hal yang paling penting dapat perhatian, apalagi saat kita akhirnya sedang kontestasi memberikan bukti akhlak yang mulia ke masyarakat di tengah heterogenitas. Allah SWT berfirman bicara tentang heterogenitas, walau sya'allahu la jama'akum alal huda, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, Allah kumpulkan kalian dalam satu hidayah, menjadi umat yang satu. Baik semua, taat semua. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah menguji kalian apa sikapmu terhadap apa yang datang pada kalian. Fastabiqul khairat, maka lomba-lombalah pada kebaikan. Jawaban konkret atas fakta heterogenitas, atas fakta pluralitas adalah fastabiqul khairat. Tunjukkan bahwa kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Salah satu ya, indikasi yang paling gampang menjadi umat terbaik adalah perilakunya terbaik. Akhlaknya baik. Jadi kalau ketemu muslim itu baik. Membuat orang respek kepada Islam. Yang sering saya sampaikan, biarkan Islam ini bukan hanya diketahui, tapi juga dirasakan manfaatnya. Bahasa orang Sunda, Islam yang bukan kahartos, tapi karaos. Dirasakan. Dan itu lahir dari akhlak yang mulia. Orangnya baik, pemurah, dermawan. Siapapun yang berada di samping muslim, bertetangga dengan muslim, itu merasa baik, senang, dan lain sebagainya. Ini tantangan. Ya, bukan berarti ketika kita sudah dari sini, kita lebih baik dari segalanya, enggak. Justru kita berada di sini, kita ngaji ini, karena kita ingin memperbaiki diri. Dan kita berharap kepada Allah, semoga semangat ini menjadi sebab Allah berkenan memberikan hidayah lebih banyak lagi kepada kita, dan kita kemudian dimuliakan akhlaknya. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana kau perbaiki ciptaanmu terhadap kami, perbaiki bentuk tubuh kami, maka perbaikilah, indahkanlah akhlaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin ketiga tentang urgensi dan pentingnya ilmu tazkiyatun nafas sudah kita bahas, ada 7 poin tadi ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Baik Ustadz, alhamdulillah uraiannya begitu panjang dan serasa mendapat tamparan-tamparan kecil ya kalau saya pribadi. Apa tamparan yang besar, Masya Allah, luar biasa. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Husairi. Pak Ustadz Afwan, bagaimana cara yang efektif untuk menjaga hati jauh dari sifat IDR ya, iri, dengki, dan ria? Tadi sempat sudah dibahas tentang ria juga ya. Tafadol Ustadz. Oke. Nanti insya Allah secara khusus akan dibahas masalah penyakit ini, tapi masih lama ya ketika nanti kita ketemu bab penyakit hati ya, atau amradil qulub. Karena ditanya di awal, ini memang harus ada satu-satu ya. IDR ini jangan dianggap satu. I1, D1, R1 ya. Iri dengki mungkin dianggap satu paket ya, karena ini bahasa Indonesia, itu hasad ya. Kemudian ria. Kalau bab hasad, ini mungkin cara paling, mungkin tip ya kali ya. Tentu setelah hidayah dari Allah SWT, tip untuk menghindarkan dari ide ini atau hasad. Yang pertama, lihatlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Gitu. Jadi kita fokus kepada karunia-Nya Allah. Jangan fokus kepada orang yang X itu. Sehingga kita tidak merasa keambil. Gitu. Orang hasad itu kan merasa Allah kasih sama orang lain, kenapa nggak ke dia? Nggak usah takut. Rezekinya Allah banyak. Kalau temenmu dikasih itu bukan berarti kamu nggak dapet. Nggak usah pusing.
Jadi lihatlah rahmat Allah yang luas, dikasihkan ke seluruh umatnya, itu nggak habis. Gitu. Jadi gampang aja, masih gampang aja. Keyakinan kalau kuat mengurangi beban ria, pertama. Yang kedua, saya nyebutnya perkuat pandangan bahwa pemberian Allah kepada hambanya itu haknya Allah. Gitu. Nggak usah usil. Gitu. Ini juga cepet sih ya, perkuat pandangan. Ya, kita mulai memperkuat pandangan. Pemberian Allah kepada hamba yang ya kasih itu terserah Allah. Biasanya saya menggunakan bahasa gini. Itu ada orang dikasih kuasa, dikasih harta, dikasih apa. Serah-serah Allah kan usil gitu. Kenapa ente usil? Ente gak punya kontribusi, ente hamba gitu. Termasuk kepada yang bisa jadi, mohon maaf ya, kepada orang-orang ahlul ma'asi. Gitu. Ya biarin aja. Gitu. Itu ujianmu yang Allah berikan kepadamu. Gitu. Sebagaimana dulu Roma Persia dikasih harta tak berlimpah, Rasul nggak mempersoalkan. Gitu. Kenapa kau persoalkan keputusan Allah terhadap mereka? Nah, itu diperkuat pandangan. Oh iya, ngapain gitu. Yang ketiga, latihan sekarang lebih banyak fokus memperbaiki diri, tidak fokus ke orang. Jadi hasad iri itu karena kalau nyebutnya itu mata itu mau dipandang kemana. Gitu. Kalau mata dipandang ke orang lain, ya akhirnya orang lain jadi tema sentral hidup kita. Tapi kalau dipandang ke diri, ya tema sentral kita kan diri kita. Gitu. Karena kalau di akhirat kita nggak ditanya sama tentang tetangga kita ditanya ke diri kita. Jadi fokus saja ke diri kita. Sehingga nanti kita kehabisan waktu itu untuk memperbaiki diri. Itu kehabisan waktu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya, sampai hasut iri itu sebenarnya emang dia punya waktu 28 jam apa gitu. Sampai punya waktu ngurusin orang gitu loh. Sampai punya waktu ngurusin orang gitu loh. Emang dirimu udah selesai apa gitu. Daripada kau capek-capek sakit hati tentang karunia orang, mendingan kau fokus aja minta pada Allah karunia yang banyak gitu. Daripada kau capek-capek sakit hati ngurusin orang maju, mendingan kau habisin waktu supaya kau maju. Dah, itu lebih penting. 3 tip ini semoga bisa membantu ya. Nah, kalau ria kan iri dengki satu paket. Ria ini kan motif ingin dipuji atau takut dicela orang ya. Nah, yang pertama perkuat ma'rifah kepada Allah. Kalau ma'rifah kita kepada Allah kuat, insya Allah ringan tuh orang. Tentang orang itu ringan. Gitu. Ringan. Gitu. Saya punya ilustrasi, tentu bisa tidak persis gini. Suatu ketika saya datang ke lapangan. Wah, semua yang di lapangan tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Tapi yang tepuk tangan ini kucing. Saya suka nggak kasih tepuk tangan kucing? Biasa ya. Di hari kedua, saya ke lapangan lagi. Semua nyela. Tapi yang nyela itu kucing. Ngaruh nggak di saya? Nggak ngaruh. Paham ya? Karena menurutku, pujian kucing sama celaan kucing nggak ngaruh. Nah, sesungguhnya celaan orang sama pujian orang itu nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ngaruh gitu. Karena yang ngaruh adalah pujian dari Allah. Gitu. Kalau Allah memuji kita, itu baru sesuatu. Makanya kan ikhlas itu apa sih? Ingin dipuji Allah. Sebenarnya kalau mau digampangin itu. Apa dipuji Allah itu? Ya ingin dapat ridhonya Allah gitu. Ikhlas bukan berarti nggak pamrih ikhlas tuh, tapi pamrihnya kepada Allah. Kalau selain Allah namanya ria. Jadi yang pertama, ma'rifah kepada Allah ditinggikan. Yang kedua,
ma'rifah kepada manusia ditinggikan pula. Kalau kita tahu manusia kayak apa, insya Allah jadi ringan manusia itu. Ya kalau dicela ya biarin aja lah. Dipuji ya nggak ngaruh juga gitu. Tapi ini nggak gampang ya ngomongnya ya. Latihan lama-lama biasa. Sekiranya kita ini belajar 40 tahun dan Allah kasih ikhlas kita di tahun ke-41, kita udah untung. Kita bisa mencicipi rizki ikhlas, itu sudah satu kemuliaan. Meskipun kita bertate-tate mencapainya dengan izin Allah SWT. Meskipun. Gitu. Tapi seandainya, semoga tidak terjadi. Allah tidak berkenan memberikan rezeki ikhlas, itu merupakan petaka yang paling besar. Kenapa? Karena amal kita ditolak semua, naudzubillah min dzalik. Hidupnya menjadi ditolak. Ya, yang kedua ma'rifatul dzat, atau ma'rifatun nas. Yang ketiga, amalnya perbanyak saja amal. Insya Allah terhindar riya. Karena hati itu akan menganggap berat perbuatan yang baru dikerjakan. Dan menganggap ringan perbuatan yang sering dikerjakan. Contoh, ya. Orang nggak pernah kultum. Itu upiek sak kampung. Dengerin ya. Nanti habis Isya, Ramadan pertama, gue yang kultum. Dengerin. Jangan remehin ya. Gini-gini pinter kultum loh. Ya karena dia baru kultum pertama kali. Jadi upiek sekampung. Dikasih tahu. Sama. Orang nggak pernah umroh sekali, upiek sak kabupaten, diundangin, umroh nih, umroh. Coba yang sering umroh, upiek nggak? Bang kemana? Ngulon? Ngapain ngulon? Nganterin orang tuh pada ingin umroh. Kok cepet amat ya, kita ngambil yang cepetan aja. Biasa, karena sering. Sama yang sering kultum. Upiek kan, biasa aja kultum, udah kerja aja kultum kan. Sama orang nggak pernah ngasih duit ke mertua. Upiek sekampung. Nih, mantu bagus nih, mantu baik, mantu idaman. Ya. Itu. Mertua diutamain. Kasih duit banyak. Enggak lo, mertua lo dibiarin. Karena baru ngasih sekali. Coba yang udah bertahun-tahun ngasih ke mertuanya, biasa aja. Paham ya? Gitu. Jadi, sebentar, mohon maaf. Perlu charger. Ya. Baik, Ustadz. Sambil mencari charger nih di room chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama sebentar. Adalah kita lanjut. Iya, Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kalau memang masih ada yang mau disampaikan. Iya, masih lagi sebentar. Tadi siap. Nomor 3 tipsnya memperbanyak amal aja. Nanti akhirnya ketemu ikhlas-ikhlas sendiri itu. Kalau para ulama gitu. Diperbanyak aja. Yang belum ikhlas yang mana? Ya udah terusin aja. Sodako, kok belum ikhlas pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-100 lama-lama ikhlas sendiri itu. Dengan izin Allah ya. Yang ketiga, jangan lupa banyak bermohon kepada Allah, doa. Semoga Allah berikan keikhlasan. Allahumma akhlis niyatina was'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allah jadikan hati kami ikhlas kepadamu dan jadikan amal ini ikhlas kepadamu. Wallahu a'lam. Mungkin itu 4 tip. Silakan ada pertanyaan berikutnya. Iya, Ustadz. Saya tadi tertarik dengan upiek itu ya, upiek sekampung. Kan sekarang zamannya like, share, komen, dan subscribe gitu, Ustadz. Itu apa juga termasuk upiek tadi ya, sak negoro di WA semua, tolong ya like dan segala macam. Padahal itu hanya untuk apa sih? Ya seperti itu ada juga ya. Nanti itu tambahan sih. Maka tadi udah saya infokan di awal. Tentang budaya yang memang menyertai arus informasi ini sehingga kita menjadi citizen journalism. Ya kan? Akhirnya kita menjadi jurnalis sekarang ini kan. Nah, jurnalis itu ya upiek gitu. Ngasih tahu ke semua pihak tentang apa yang kita kerjakan. Saya tadi sampaikan, di konteks ini, itu ada 2 kemungkinan. Kita upiek masuk dalam kategori tahadus bin ni'mah, hukumnya sunnah. Kita ngasih tahu, kita ada ini, kita bakal ini. Hati kita nggak berubah. Kita kasih tahu agar menjadi sunnah muttaba'ah.
kebaikan ini diikuti oleh orang. Misalnya, alhamdulillah sore ini kita bisa kasih beasiswa kepada 30 anak yatim. Hatinya itu bersih sekali. Ini puji syukur kepada Allah, semoga Allah terima amal kita. Emang hatinya bersih. Ikhlas nggak ikhlas yang tahu Allah, kemudian kita kalau kita nata hati ya. Kalau enggak ya kita sebenarnya juga nggak tahu juga. Bahkan mungkin kita juga nggak tahu kita ikhlas apa enggak gitu kan. Yang tahu hanya Allah Taala. Cuman secara indikasi-indikasi mungkin kita ya mungkin kali gitu. Nah, atau akhirnya menjadi riya gitu. Karena apa? Hatinya ingin yang tampil dia, yang tampak dia. Bedanya tipis enggak? Waktu kita ngasih tahu itu, yang kau besarkan nama Allah atau yang besarkan dirimu, gitu aja. Kalau kau besarkan nama Allah, berarti ini benar-benar karunia Allah, berarti itu namanya tahaddus bin ni'mah. Boleh? Boleh. Hukumnya sunnah. Tapi kalau kau besarkan namamu, kau ingin mendapatkan sesuatu dari share ini, itu adalah benih riya. Ya, nanti dilihat apakah jangan-jangan baru masuk ujub, bisa jadi. Ujub dulu bisa jadi. Belum sampai ke riya, tapi itu sudah menjadi benih riya. Nah, jadi hati-hati aja di konteks kayak gini. Jadi menjadi citizen journalism, di mana kita suka berbagi-bagi sesuatu itu, dan kita nggak perlu berbantah, maksudnya enggak kok aku ikhlas, nggak perlu. Emang kalau kita ngeklaim ikhlas berarti udah ikhlas, nggak penting gitu. Udah masa lo jangan jangan ngina, gue ini ikhlas. Ya kalau orang nggak gitu sebenarnya nggak ikhlas gitu. Karena orang yang ikhlas itu juga mau disebut ikhlas sama orang lain ya silahkan, nggak disebut juga nggak apa-apa. Karena urusan orang ikhlas itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sama saja ada orang datang gini, Pak saya mau nyumbang masjid berapa? 200 sak semen. Weh, Masya Allah. Boleh nggak Pak saya catat? Oh jangan dicatat. Nanti saya dibilang nggak ikhlas. Ya udah itu nggak ikhlas namanya. Karena dia takut disebut tidak ikhlas. Ya namanya ya tidak ikhlas. Nah, nanti kita akan ketemu lah materinya nanti di bab ikhlas. Entah kapan itu nanti, entah pertemuan keberapa. Tapi intinya tadi situasi yang kita hadapi perlu disikapi baik. Antara tahadus bin nikmah atau bahkan menjadi medan dakwah, antara menjadi model sunnah mutaba'ah yang menjadi kebaikan yang jariah ya, karena kita memberikan contoh kebaikan akhirnya orang niru, itu kebaikan tak terkira. Dengan kita terjebak di riya, itu juga harus hati-hati. Dan semua amal pasti gitu semua, tidak ada amal yang gampang. Semua amal pasti di antara dua kemungkinan. Wallahu a'lam. Padahal Bu? Jazakallah Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan masuk ke Silakan, Bu. chatroom. Yang pertama, apa saja rekomendasi kitab atau rujukan terjemahan bahasa Indonesia yang dapat dipelajari secara mandiri untuk melengkapi referensi dari serial kajian ini? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah melihat langsung konflik berkepanjangan antara orang-orang mukmin. Mereka sama-sama memiliki pemahaman Islam yang baik, namun konflik tetap terjadi. Apakah ini bisa diterjemahkan ada masalah pada proses tazkiyatun nafs pada salah satu mukmin yang konflik tersebut? Karena pastinya hati yang bersih akan menghasilkan perilaku yang bersih pula. Itu Ustadz mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena memang baru 2 itu yang masuk di room chat. Apa dulu Ustadz? Masya Allah. Yang pertama buku yang paling gampang ya buku pensucian jiwa ya, atau tazkiyatun nafs yang tulisannya Said Hawa yang sudah bahasa Indonesia. Itu yang paling dasar. Yang kedua bisa menggunakan buku Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Itu juga sudah diterjemahkan meskipun terjemahnya agak rumit sekali. Memang bahasa-bahasa tazkiyatun nafs. Yang ketiga Al-Hikam yang juga sudah diterjemahkan punya Al-Iskandari. Nomor berikutnya Ihya Ulumuddin, itu juga bisa menjadi referensi yang sudah diterjemahkan, dan buku-buku yang lain. Tapi insya Allah itu cukup menjadi referensi. Wallahu a'lam bishawab.
Terus berikutnya mengenai apa tadi? Konflik antara orang ya, mukmin. tentu yang paling tahu Allah Ta'ala apa yang terjadi pada mereka berdua ini ya. Tetapi secara umum dengan asumsi konflik berkepanjangan sementara dianggap ahli agama ilmunya banyak, iya benar, yang bermasalah itu urusan hatinya. Dan itu nggak sedikit. Karena memang antara ilmu otak dengan ilmu hati terkadang juga nggak nyambung. Ada orang otaknya bagus, hafal ini, hafal itu, tapi hati nggak ditata. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Karena bab hati nggak serta-merta begitu Anda baca hadis langsung hatinya ketata. Ya hadis apa yang dulu yang dibaca? Kalau hadis masalah bersuci kan nggak mungkin urusannya masalah ikhlas kan. Tergantung. Nah kalau misalnya dia fokus baca hadis masalah hati, ya dia sudah belajar tazkiyatun nafas, cuman langsung ke hadisnya. Boleh aja. Kan ada kitab Raqaiq di hadis Sahih Bukhari dan di kitab-kitab yang lain yang terkait dengan ilmu hati. Jadi kalau misalnya bisa jadi, nah karena apa? Karena kita sekarang sudah terjebak di klasifikasi ilmu, sehingga misalnya alim itu akhirnya ahli fikih, ahli apa gitu. Sementara kalau urusan tazkiyatun nafas itu masuk kategorinya dianggap ahli sufi kan. Padahal itu bagian dari dulu setiap ulama pasti otomatis sudah ketata hatinya. Dan itu otomatis karena dia mendapatkan ilmu ini utuh. Jadi bisa jadi kalau ditanya bisa jadi punya masalah di bab itu. Misalnya karena dulu para sahabat yang mulia, perbedaan itu sesuatu yang biasa. Tetapi yang tidak biasa itu adalah perselisihan. Gitu. Abu Bakar Umar itu berbeda pandangan. Ibnu Umar, Ibnu Abbas berbeda pandangan, tapi biasa aja. Gitu. Kayak suami istri. Kan berbeda selera mungkin. Ada makan, ada makanannya apa sekarang? Begini. Oh gitu ya? Iyalah, sekali-kali ya. Masakan dari kampungku. Oke. Nah, itu kan perbedaan tapi terkelola. Terus satu hari, bisa masakan kayak masakan ibu nggak? Yang gitu. Oke. Nah, gitu. Itu kan berbeda tapi bagus. Tapi kalau, wah nggak bisa masakan makmu itu terlalu kuno. Jadi udah cocok sama orang modern. Nah, akhirnya jadi penghinaan. Perkara. Sama ketika, wah masakan makmu itu terlalu deso. Nggak cocok lagi itu. Itu selera zaman tahun 70. Sekarang udah abad 21. Ya, akhirnya terjadi penghinaan. Nah, khawatir justru hari-hari yang terjadi yang kedua. Itu terjadi karena memang sebenarnya sudah terluka di hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti semua pertanyaan yang masuk sudah dijawab oleh Ustadz. Semoga menambah wawasan kita dalam kajian Tazkiyatun Nafs malam ini, insya Allah ya. Tadi beberapa referensi bukunya, saya ulang kembali, buku Said Hawa, kemudian Al-Hikam, dan Ihya Ulumuddin. Saya jadi teringat ada Madarijus Salikin ya, itu Ibnu Qayyim. Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Salikin. Oh, jadi ada 4 ya Ustadz ya yang masih bisa dipakai untuk. Tapi nanti saya coba cariin. Ada beberapa buku-buku kecil tulisan Imam Ghazali, terus juga yang salah satu yang tadi itu Madarijus Salikin itu menjadi penting karena itu Ibnu Qayyim. Qayyim ini terkenal ulama yang memiliki perhatian terhadap hadis sehingga sahih tidaknya itu jangan diperhatikan, sementara ia menekuni ilmu hati tajam sekali, ya itu juga bagus sekali. Madarijus Salikin. Mudah-mudahan referensi buku tadi bisa kita cari ya, insya Allah. Kalau yang lebih mudah, Said Hawa itu sepertinya mungkin lebih familiar ya, mungkin mudah-mudahan. Familiar ya. Baik, kalau yang Ihya agak berat ya Ustadz. Ya, saya baru dibuka juz 1, plastiknya baru 1 yang dibuka dari sekian buku. Jadi mengingatkan kembali bahwa punya koleksi buku tersebut, pantesan mungkin belum nafsnya belum baik-baik karena bukunya belum dibaca semua. Mudah-mudahan kita semua yang punya buku silahkan dibaca kembali ya, insya Allah. Ya, yang dasar Alhamdulillah. Dulu, ya, baik. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian kita pada malam hari ini dan semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz.
referensi buku juga sudah diberikan. Mudah-mudahan menambah semangat bagi kita untuk memperbaiki diri dan menjadikan nafs kita lebih baik dari sebelumnya ya. Walaupun baru pembukaan ya, Masya Allah sudah meskipun cool gitu, tapi ini sangat membakar sekali kalau saya merasakannya ya. Baik, Alhamdulillah Ustadz, sekaligus mohon kesediaan Ustadz untuk menutup dengan doa kajian kita pada malam hari ini. Semoga menambah keberkahan kajian kita. Tafadhol Ustadz. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai closing statement ya, intisari dari pertemuan pertama, Adina, yang pertama kita berharap semoga kita memberikan perhatian lebih terhadap studi ini dan kajian ini, karena betapa pentingnya kajian ini dan betapa pentingnya memperbaiki hati, memperbaiki diri ya. Yang pertama. Yang kedua, kita berharap semoga kajian ini tidak berhenti sampai otak. Kita tahu, tapi turun sampai kita mau berlatih, turun menjadi perilaku, turun menjadi sifat, menjadi akhlak. Ini adalah sasaran utamanya. Bukan sekedar tahu, tapi kita akhirnya menjadi berubah. Dan semoga perubahan yang ada di diri kita ini memberikan dampak baik terhadap diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita, termasuk masyarakat yang luas. Karena kita menjadi sosok yang sangat mulia. Yang nomor tiga, kita berharap para jamaah semua yang ada di sini itu bisa men-share-sharekan kajian ini. Ya, kalau sekarang ada 54 partisipan, nah, kita berharap minggu depan masing-masing bawa satu, sehingga menjadi 108 partisipan. Nah, setuju ya semua ya, insya Allah ya. Men-share-sharekan, si linknya disampaikan, di-share-sharekan, supaya kita punya kontribusi kebaikan. Kita ingin kajian online ini menjadi kajian yang akhirnya menjadi amal jariyah, perbuatan yang mengalir, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Dan akhirnya juga lahir aulad yad'ulana, anak-anak yang bisa mendoakan kepada kita kelak sekali kita meninggal. Jadi mohon tidak berhenti sampai ke ibu, jadilah para dai, jadilah orang-orang yang ketika dia menerima kebaikan, dia menyampaikan ulang kepada orang lain. Rubba ghaibin au amin syahid. Betapa banyak orang yang di luar sana nanti bisa jadi lebih bersemangat daripada yang hadir, karena kita bisa mensemangati mereka. Ya, sampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun sayat, kata Nabi. Jadi meskipun tadi baru satu materi, harus share-share. Syukur-syukur setiap kita 54 bisa meyakinkan dua pihak di minggu depan. Sehingga sudah akan ada hadir 150 partisipan. Masya Allah. Share-share. Dan sampaikan bukan hanya di lingkungan sekitar, sampaikan keluar-luar, terutama yang ada di luar negeri. Agar punya referensi kajian yang sangat bertanggung jawab. Ini closing statement, mari sama-sama kita akhiri, karena sudah jam 9.27 ya. Sama-sama kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna, ya Rahmanu ya Rahim irfana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Irhamna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna al-fa'anna al-bala wal waba wal amrat wat ta'un wal virus qaran su'il asqam. Allahumma na'udzu bika minal barasi wal judami wal virus qaran su'il asqam. Allahumma a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz Muhsinin Fauzi untuk doa pamungkasnya. Sebelum saya tutup kajian ini, saya bacakan pesan di chat room dari panitia. Bagi ikhwan akhwat fillah yang berkenan mendukung kegiatan dakwah FHI ini, bisa mengirimkan infaknya ke rekening nomor 10 1072 99207 atas nama Helva Afrianti. Dan rekening mandiri nomor dan konfirmasi ke nomor WA 085578000885. Terima kasih untuk kebaikan para ikhwan akhwat fillah yang berkenan mendukung kegiatan dakwah ini. Akhir kalam, saya Inin Indrawati selaku pemandu acara Tazkiyatun Nafs malam ini, mohon dibukakan pintu maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah menjadikan kajian malam ini sebagai sarana bagi kita untuk memperbaiki nafs kita secara bersama dan juga menularkan apa yang kita dapat pada malam hari ini dan mengajak sebanyak mungkin orang yang mau kita ajak ya. Dan kita share demi kebaikan dakwah ini ke link manapun yang kita miliki. Mudah-mudahan menjadi syiar dan juga menjadi amal jariah bagi kita. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kajian berikutnya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Oke, insyaallah. Terima kasih Ustadz Muhsinin Fauzi dan juga semua hadirin. Pamit ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Jazakallah Ustadz. Iya, kok iya.